Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Bapak-bapak yang berkompeten, monggo sahur. Monggo sahur. Sahur belum? Kabeh jo lali do sahur. Syariah. Ada Pak Menteri. Betul. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya saya Nanda Desita dan juga Saya Cak Joklidik. Saya Jok Luduk. kita ketemu dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Hayu dulur, nambah barokah. Wow, ada taman. Kembang. Taman semua. bunga. Taman Mana bunga. gimana? Ada taman. Oh, wow. Ada pahlawan. Taman, taman, makam, pahlawan. Lawan. Iya toh. Kamu Iki mau bunga-bunga taman. Taman. Kene Pahlawan. Berarti Taman, makam, pahlawan. Lawan. iki lek digandengne karo sesuk, Heeh. berarti wong gendenge bongko. Tapi biarpun ibu-ibu pakai jilbabnya bunga, karena hari ini hatinya menjalankan puasa berbunga-bunga. Termasuk sampean berdua sudah cair kan? Pasti rekeningnya berbunga-bunga. Iya kan? Bojoku aku lek lihat jenengan tuh, Iya, iya. kula kelingan bojo kula. Kok bisa? Juga berjiblab itu? Bojoku Anu berjilbab. bojo kula ndek wingi karepe nggih turu-turu ngagem jilbab, Nggih, kembang nggih. ngeten iki lah kok Iya. malah nggih jilbab kembang sak pote kayak gini. Oh, sapote piye toh? Kok bisa sama Maksudnya kok? kalau pakai jilbab tuh ya juga ada kembangannya gitu. Loh, tapi awakmu urung ngerti tuku pote ning endi? Di mana? Gimana? Loh, tuku pote ning gone bakul pot, tapi sadurunge tuku pot, kuwi mampir ning gone pom bensin. Oh. Berarti begitu Jadi belanja kamu pot. hari ini melet-melet, menjilat. Beli potnya tadi di mana? Pom bensin. Pom bensin. Hei, mau beli pot Oh, mampir iso. dulu ke Lah ya pom bensin. Iya. Pom bensin apa? Pertamina Energizing You. Oke lho. Nah, makanya so nek dagelan mati ki sing Lambene. lambene sing murat marit. Soalnya. Lambeku tak air keras ben tadi. Apa iso? Ayo. Dan juga puasa tinggal 2 hari lagi insya Allah. Betul. Ya. Insya Allah tinggal 2 hari lagi, maka dari itu jangan sampai 2 hari ini terganggu gara-gara penyakit perut. Ya. Nah, betul. Jangan sampai terganggu. Karena apa? Agar tidak terganggu, sediakanlah obat yang andalan top markotop. Wow. Apakah itu? Promak. Karena ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung, mulai dari mual, kembung sampai perih ke hulu hati. Selalu sedia Promak Herbal, Obat gangguan lambung nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Proma Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Masya Allah hari ini. Aku gedek aku. Kenapa? Kinun sewu, kalau saya boleh curhat ya. Ya. Iya. Aku ngadep nyuwun tanda tangannya Pak RT, ketemu RT aku ndredeg. Nah, Betul. Kemarin ada Mau- Bu Viva. Ndredeg. Apalagi pada
pagi hari ini kerawan Pak Menteri aku saya ndredeg. Loh, kenapa? Biasanya kan sulit untuk menghadap Bapak. Nah, iya. Tapi suatu kebanggaan. Ya. Biasanya kita sulit menghadap Bapak Menteri dan alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Menteri bisa menghadap kita. Soalnya depan. Ya berhadap. Depan. Pak, ngapunten nggih Pak, ngapunten nggih Pak. Ayo, tahu jawab. Lopot Karena RSC. ini Lopot nanti- RSC penjara sampean. Nanti tahun depan Ya. kita diajak keliling loh. Keliling kemana? Loh iya sama Bapak Menteri. Alhamdulillah. Ya penyuluhan di para pedagang-pedagang. Oh iya. Karena mau bawa percontohan. Percontohan apa? Nah ini bawang berkualitas. Perdagangan bawang. Nah, Pak, ya. ngapunten lho Pak nggih. Tidak jadi masalah. Jangan dimasukkan hati Dimasukkan Bapak. hati, Bapak. Jangan dimasukkan hati Bapak. Terus dimasukkan mana? Agenda Bapak. Nah, kira-kira Ah. syarat untuk bisa menjadi seseorang yang besar. Ya, Orang kudune, besar Pak. itu seperti apa? Kudu mangan sing akeh ben lemu. Minta maaf lagi sama Menteri. Entah ngapunten Bapak. Wah dicoreti. Orang Coreti. besar itu Loh lah ya orang besar kan. Maksudnya punya jabatan gitu, Iya. orang besar. Wow. Bukan mau sing gowedeng ini ki, bukan. Ya paling tidak ya syaratnya kudu pinter. Ya harus. Pinter terus apa jenenge iki? Secara SDM, Ya pinter. IQ, IQ, EQ, Wawasan, Masalah terus sama mana? sugih. Nah. Masa gara-gara suge? Coba Iya, menghadap harus. Pak Menteri. ya dasarnya bukan itu, tapi yakin kalau pengen menjadi pejabat Loh, itu paling tidak ya Paling Suge. tidak apa? kerja keras, Kerja keras. kerja cerdas, Kerja cerdas. yang lebih utama kerja ikhlas. Masya Allah. Kita Gitu. pengen tahu lagi nih syarat-syarat di belakangnya. Ah. Abah kan juga salah satu Orang kiai besar. yang besar. Iya. Nah, apa sih sebetulnya syarat-syaratnya? Makan apa kira-kira? Paling ndak ya brengesan apa-apa lah. Kok Yuk, kayak bregesan? langsung saja. Diaturi. Kita diaturi ya. Oke. Al-Mukarram siapa? Gus Miftah. Miftah. Sholatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Alhamdulillah tambah meriah karena dihadiri oleh ibu-ibu yang pakai jilbab merah. Kenapa mereka pakai jilbab motifnya bunga? Kenapa, Pak? Papa, Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. sakit ngoten. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Dari tadi dia begini sama saya. Nggih. Begini pripun, Bang? Itu bukan cinta. Terus pripun? Cuan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang, kita kan sering tuh punya impian jadi orang besar. Oke. Cuman satu hal yang saya ingatkan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam Mimpi. Allah itu kalau menghendaki hambanya menjadi orang besar, itu ya dengan segala caranya gampang saja. Kita kasih contoh kasus umpamanya. Ada anak kecil penyanyi jalanan di lampu merah, tahu-tahu diundang Istana Negara, jadi viral terkenal. Siapa? Farel Prayoga. Tapi juga sebaliknya, ketika orang itu sombong dengan segala pangkat dan jabatannya, dia punya segalanya. Tetapi dia tidak amanah, justru menyalahgunakan jabatannya, ya kemudian Allah hinakan sehina-hinanya. Maka mudah bagi Allah untuk menjadikan orang miskin sekalipun menjadi kaya. Contoh, sahabat Sa'labah, miskin jadi kaya. Allah juga bisa menjadikan orang miskin tetap miskin. Jok lutuk. Nah. Ya, apalagi belum sempat kaya sudah bermasalah dengan pejabat. Dengan mengatakan, itu bahaya. Itu. Ngapunten Pak. Selesai. Bukan, pejabat kita nggak sekejam itu Ferguson. Allah juga mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin umpamanya. Korun, kurang apa?
80 kuda itu tidak mampu membawa kunci gudangnya Fir'aun. Bukan gudangnya, kuncinya, saking kayanya. Allah tenggelamkan semua harta kekayaannya ke dalam bumi. Maka kalau ada Bapak Ibu Sidoarjo, kemudian nyangkul sesuatu dapat emas dikatakan harta karun. Padahal juga gak nyambung. Korun di mana, ini di mana. Allah juga mampu menjadikan orang biasa jadi raja di raja. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Orang biasa jadi raja. Tapi Allah juga mampu menghinakan raja di raja, bahkan ngaku Tuhan, menjadi orang terhina. Siapa? Fir'aun. Allah juga mampu menjadikan perempuan tidak pernah menikah, nggak punya pacar, nggak punya suami bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi ingat, anaknya ibu-ibu tolong jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah ikut-ikutan Maryam. Bu, anakku kayak Maryam, apa? Randi bojo meteng. Kalau itu nggak kayak Maryam tapi diuntal codot. Codotnya siapa? Ini. Nah, tentunya kalau kita ngomongin orang besar, syarat jadi orang besar, selain syarat apa yang harus dipenuhi supaya jadi orang besar, kita juga harus bisa menghadirkan dong orang besar. Lah, siapa orang besar itu? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita punya tamu spesial yang ada di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolan do sahur. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan.
Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Kita balik lagi di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Udah diisi kan bensinnya? Kalau misalnya belum, buruan, mumpung belum adanya antrian sebelum mudik, langsung aja datang ke Pertamina Energizing You. Coba kalau ibu-ibu pakai bunga-bunga, penasaran kan pemirsa, sahurnya pakai apa? Bu, sahurnya pakai apa makannya? Masya Allah, mangan bensin. Belinya Bu, beli bensin di mana? Pertamina dong. Genep saulan digopur kabeh. Sahur Pertamina. Ibu-ibu. Saat petang membeli perhiasan. Cakep. Selamat datang Bapak Zulkifli Hasan. Kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan untuk bisa langsung bergabung dengan kami, Dr. H.C. Zulkifli Hasan SEMM, Menteri Perdagangan. Ya Allah. Waalaikumsalam. Sungkem. Sekali tepuk tangan untuk Menteri Perdagangan kita. Terima kasih. Gimana Bang Zul, sehat? Alhamdulillah. Saya biasa panggil beliau ini Bang Zul atau Papi Zul. Kenapa saya panggil Papi? Jelas, kita berbeda. Karena beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Jenggotnya putih semua. Tandanya sudah dekat, Gus. Sudah dekat apa, Bi? Ya dekat lah pokoknya. Tapi enggak, Obi. Mati itu kan syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Mendak lebih tua dibandingkan Jok Luduk, ya bisa jadi yang mati Jok Luduk duluan. Nah. Bisa duluan. Iya, duluan. Saya belakangan. Atau ibu-ibu yang duluan, saya belakangan. Kayak betul napa-napa keluarin sementing sangune sak niki. Ada. Kalau kita lihat profilnya beliau ini kan luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari beliau, ibu-ibu ya. Jadi saya baca biografi beliau itu keren. Pernah jadi apapun, pernah jadi menteri kehutanan, pernah jadi ketua MPR, kemudian wakil ketua MPR, sekarang menteri perdagangan, dan masih ketua umum partai. Maka saya selalu bilang, saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa, Pak? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Yeah. Hari ini kita mau belajar tentang perjalanan seorang Zulkifli Hasan. Sebenarnya basicnya Papi Zulkifli itu apa? Saya guru. Guru? Iya, guru agama. Kalau di kampung nggak merantau jadi guru SD Impres mata pelajaran agama Islam. Mata pelajaran agama Islam. Agama Islam. Memang karena orang tua menghendaki jadi guru? Saya lulusan pendidikan guru agama. PGA itu ya? Iya. Ini Pak, yang dari sekolah tadi mana sekolahan? Ini sebagai Tuh, kamu gak usah kecil hati. Beliau dari guru agama bisa jadi menteri. Kamu kan insya Allah jadi guru kan sekarang, insya Allah besok bisa jadi. Jadi apa, Pak? Pegawai SPBU. Mulai dari nol ya. Nah, dari guru kemudian langsung politisi atau menjadi pengusaha dulu? Panjang, Gus. Ya pengusaha dulu. Pengusaha Tapi dulu. ceritanya panjang. Terus kemudian kok bisa jatuh ke politisi? Itu tahun 98 reformasi. Reformasi. Iya, reformasi. Nah, ini kan untuk menjadi seorang seperti Pak Menteri Perdagangan kita ini pasti ada didikan dari orang tua yang luar biasa. Iya. Apa sih yang Bang Zul ingat didikan dari orang tua itu kok bisa sampai melahirkan seorang yang istimewa seperti Bang Zul? Ya kita dari agama kita itu sebetulnya sudah mengajarkan. Kalau kita bisa mengikuti itu aja sudah. Insya Allah orang Islam itu, umat Islam itu pasti hebat gitu. Asal
kita betul-betul mengikuti secara konsisten. Nah, saya mulai kecil Gus, dilatih sama ibu saya, sama ayah saya di kampung. Itu setiap jam 4 sudah bangun, waktu usia 5 tahun, 6 tahun. 4 subuh? 4 subuh sudah bangun. Dibangunkan, pertama tentu sulit ya. Saya juga sering nangis karena mata diusapi air. Nah, dibasahin. Jadi kalau lagi tidur sama mak saya itu, tangannya dibasahin ngusapin muka saya. Ya kita sebagai anak tentu tersiksa. Tapi lama-lama terbiasa. Kemudian tugas saya kalau pagi itu ke masjid. Mukul beduk tanda sudah subuh gitu. Itu terus menerus. Sekarang saya baru rasakan ternyata itu latihan untuk kita menjadi anak yang disiplin. Oke. Jadi bangun pagi itu latihan yang paling bagus untuk menjadi anak-anak yang disiplin itu. Apa pesan dari ibu yang sampai ini Bang Zul ingat? Pertama ayah saya kalau pulang sholat itu saya selalu dikasih tahu. Dia bilang, "Nak, ayah ini pensiunan pegawai kecil, kemudian jadi petani. Saya tidak mau kamu seperti ayah, gitu. Walaupun ayah ini terbatas, tapi saya ingin kamu nanti jauh lebih maju, lebih bagus dari ayah." Selalu itu. Nah itu kan membuat kita apa namanya itu ya, menghujam dalam hati semangat untuk maju, sehingga kita menjadi dilatih secara fisik, dikasih motivasi, sehingga kita bisa menjadi anak yang tangguh. Pinter saja nggak cukup, Gus. Pinter nggak cukup ya? Saya S1-nya 13 tahun. Ya. Mapala. Mahasiswa paling lama. Paling lama, Mapala. Ya. Tuh, pinter saja nggak cukup. Kalian bro dengerin. Pinter saja nggak cukup, apalagi goblok. Tapi dari cerita beliau tadi, saya semakin yakin bahwa kemuliaan anak itu karena tirakatnya orang tua. Makanya sesusah apapun orang tua pasti mengharapkan anaknya menjadi anak yang besar, yang sukses. Dan ternyata memang benar Bang, kita juga sama dulu. Subuh itu mau waktu yang istimewa. Wih gitu, kamu subuhan jam 7. Usoli ditambahi. Usolin apa? Usoli fardhu subhi kawanan lillahi. Terus juga Gus, di kampung saya itu biasa kalau anak-anak itu sebelum masuk sekolah itu harus bisa ngaji. Sebelum masuk sekolah SD. formal harus bisa Jadi ngaji. sebelum masuk sekolah dasar harus bisa mengaji. Nah saya usia 6 tahun sudah khatam mengaji. Tapi yang ngajari ibu saya. Tuh 6 tahun khatam. Iya yang mengaji ibu saya. Jadi kalau sudah khatam itu nanti dimasakin ketan kuning sama ayam 1 ekor. Ingkung. Ayam 1 ekor. Iya. Emang benar karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya kalau ibunya pintar ngaji ya 6 tahun khatam Quran. Ya ibunya keluduk beda kok. Tukang main slot. Anaknya jadinya kayak kartu. Wah, wajah-wajah joker gitu. Jadi sekaligus tuntunan dalam agama kita tuh lengkap. Lengkap. Memang, tinggal kita mau pakai apa enggak Bang? Ya memang ibu dan ayah tentu akan menjadi figur yang menentukan masa depan anak-anaknya. Oke. Nah, tadi Gus tanya ibu saya. Mak saya itu orang kampung. Di kampung dulu belum ada listrik ya. Belum ada TV ya, paling radio. Di kampung itu ada kiai-kiai kampung, sekali-sekali mengajar, jarang juga, karena nggak banyak. Satu kecamatan kiainya mungkin cuma 1, jadi jarang. Dapat satu dari ustadz itu, ibu saya itu tidak boleh, dalam ceramahnya, kata ibu saya ini cerita, tidak boleh kalau kita masak, tetangga cuma dapat baunya. Ya. Jadi sampai ibu saya wafat, setiap masak bagi 2, Gus. Sama tetangga? Bagi 2 sama tetangga. Jadi apapun yang dimasak, separuh buat kami, separuh mesti dibagi. Oke. Sampai seumur hidup. Dan ternyata memang itu hadis. Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Tetangganya dikasih sayurnya. Kuahnya gimana? Sayurnya kok kuahnya. Pelit amat lo jadi orang gitu. Sayurnya gitu loh. Karena memang agama itu ngatur sederhana banget kok. Contoh, ciri-ciri orang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakanlah tamunya. Maka ibu-ibu kalau punya tamu langsung disuguh. Punya kopi, tamunya di kopi ini, punyanya wedang, tamunya di wedangi, punyanya susu, tamunya dibuatin susu. Malah disusoni gimana? Lek jenengan ngoten niku ya tamune kula no. Tapi yang jelas kita belajar hal yang luar biasa dari ibunya Pak Zulkifli Hasan. Ada lagi Gus, masa itu. Saya percaya kalau saya ini bisa orang katakan sukses gitu ya, pasti karena doa ibu saya. Doa ibu. Iya. Saya selalu mengatakan kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh,
menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo telur tambah barokah. Ibu-ibu, Aduh. kalau lambungnya kuat minum apa? Proma. Ngunjukin apa, Bu? Proma. Karena Promak Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Nah, kembali ke Pak Mendak. Ini kan Bang Zul itu jabatannya banyak ya. Apa sih Pi, tantangan sebagai seorang pejabat itu hari ini? Ya tidak ringan, tapi bisa. Tapi bisa. Ya, jadi Indonesia itu negara besar, semua potensinya punya, ya. Hanya kita ini satu kolaborasi. Kolaborasi itu artinya ada kesepahaman untuk satu visi, satu pikiran, kerjasama agar Indonesia maju. Nah, kalau kita hanya mikir sendiri itu repot. Ini mau kaya sendiri, akhirnya mengalahkan segala cara. Yang ini menang sendiri, yang ini mau, itu sulit sekali. Tapi kalau kita bersama-sama punya cita-cita, visi, perasaan yang sama untuk menjadi negara maju, kita lebih dari bisa. Kolaborasi ya? Kolaborasi. Dan memang sekarang itu Gus, pendidikan itu kan melatih. Misalnya ada satu tulisan, jagalah kebersihan. Nah itu nggak bermakna tanpa dilatih. Gitu. Dilatih itu otomatis akan menjadikan kita satu masyarakat yang saling mengerti, saling bekerja sama. Walaupun nggak diatur. Karena sudah dilatih, tiap ada kotor kita buang tempat sampah. Semua orang Indonesia akan begitu. Latih. Latih. Jadi itu sistem pendidikan sekarang tuh begitu. Kalau dulu kan kita enggak. Kalau dia bisa, saya bisa. Kalau dia kaya, saya harus lebih kaya. Nah, akhirnya ya, karena nggak bisa 1000 orang kaya sendiri ya susah juga. Semua kan? orang dianggap kompetitor. Ya itu. Jadi sekarang harus kerjasama. Jadi kalau Indonesia ini bisa kerjasama, pemerintah daerahnya, pemerintah pusatnya, DPR-nya, masyarakatnya, itu kita bisa maju. Ya. Tapi kalau kita seperti hari-hari ini, kita hidup penuh kebencian, kalau teman kita semua bagus, kalau lawan kita semua jelek, ya. Satu ada yang cebong, satu ada yang kampret. Nah ini kita nggak kemana-mana. Ya bener Pi. Ini satu cebong, satu kampret. Nah jadi ini kayak kolam tora ini gila. Apa tadi Gus? Nah, satu cebong, satu kampret. Kantong kosong karena kepepet. Makanya memang benar, kolaborasi kata kuncinya. Afdhalul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Makanya saya selalu bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah sama super team. Iya, Superman itu goblok. Kok bisa Gus? Badannya besar, bajunya S. Iya. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Lebih goblok lagi. Sinten? Ya Superman itu. Iya. Pakai celana dalam di luar, kan goblok gitu. Kan menjijikkan inilah. Nah dari jabatan Menteri Kehutanan, Ketua MPR, Menteri Perdagangan itu. Yang paling berkesan bagi Bang Zul apa? Apa semuanya apa? Iya, saya kan Gus, saya tuh memang peran ibu lagi. Saya 6 tahun sudah diajari dagang sama ibu saya. Dulu pernah jadi pedagang, Bang? Dagang. Jadi ibu saya tuh punya warung. Buka warung kecil, ya, maka saya bisa sekolah. Jadi di kampung kami ada warung kecil.
Saya sudah dilatih sama emak saya itu jualan es balon, es mambo ya. Nah di kampung itu nggak ada duit Gus, uang beredar nggak ada. Jadi barter, orang bawa telur, anak-anak itu tukar es mambo. Nanti bawa kopi, bawa cengkeh, tukar apa namanya tuh gula gitu ya. Tukar karena nggak ada uangnya di kampung zaman dulu begitu. Nanti kalau sudah 2 minggu, emak saya packing tuh telur. Dikarungi yang kopi, cengkeh, saya bawa ke pasar yang jaraknya kira-kira 18 kilo dari kampung saya. Nanti pulang dapat uang gitu. Itu udah dilatih. Mulai 6 tahun. Jadi kita kalau Indonesia ini mau maju juga, maju seperti negara-negara lain. Karena kuncinya itu manusianya, Gus. Walaupun kita banyak kebun sawit, banyak tambang, kalau manusianya tidak terlatih, bukan hanya baca ya, bukan hanya slogan, tapi terlatih, dilatih. Nah saya dilatih, maka saya bisa. Misalnya, kita diajar guru kita, tangan di atas lebih bagus dengan tangan di bawah. Nah itu nggak bermakna. Kalau tidak dilatih. Iya. Jadi dilatih itu kebiasaan. Nah saya dilatih sama emak saya, dilatih berusaha, dilatih berdagang, itu. Jadi saya mengerti tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah, karena saya bisa produktif, bisa berproduksi. Gitu. Kenapa bisa? Karena dilatih. Karena dilatih. Iya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi dilatih. Nggak cuma slogan. Ibu-ibu suka di atas apa di bawah? Di bawah. Tangannya itu loh. Nah, ini kalau kita melihat ini kan, saya jadi paham betul Mbak Nanda. Ya. Kenapa keringat itu asin? Kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Benar-benar. Termasuk perjuangan beliau menjadi orang yang top. Nah ini terkait dengan job sebagai seorang Menteri Perdagangan. Kalau akhir-akhir Ramadan gini kan biasanya masyarakat terlalu euforia. Nah bagaimana nasihat bijak Pak Menteri masyarakat menggunakan uangnya menjelang Idul Fitri seperti ini? Ya kita sudah biasa, termasuk di kampung saya. Kalau Lebaran itu kan namanya Lebaran habis-habisan. Habis-habisan. Jadi Lebaran itu, ya Lebaran, pokoknya habis-habisan gitu. Belanja baju baru, makanan segala rupa, nggak ada ya diadakan gitu. Ya tapi saya pikir-pikir setahun sekali ya nggak apa-apa juga Gus. Ya, cuman tentu kalau ada pilihan-pilihan, ya tentu kita pilihan yang baik. Nah kalau saya dulu begitu, tapi karena sekarang udah putih jenggotnya tentu beda. Kalau stok belanja di Indonesia hari ini untuk sembako insya Allah aman ya? Nah pesan sama ibu-ibu memang pemerintah sekarang bekerja sekuat tenaga agar ketersediaan pangan ini dijamin Bu. Harga ya memang kalau mau Lebaran itu naik. Ya, cuma permintaan tinggi. Iya, kita akan coba kendalikan naiknya ini jangan sampai memberatkan, terlalu memberatkan. Karena gini Gus, misalnya ya mau Lebaran, telur ayam meningkatnya kan banyak. Ya. Padahal kan ayam kan bertelurnya sehari 1. Nggak bisa karena mau Lebaran telurnya 2 gitu, nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan. Jadi permintaan tinggi ya harga naik, itu contoh. Apalagi ya misalnya cabai gitu. Cabai kan produksinya kalau dia nggak musim hujan ya banyak. Tapi permintaan lebih banyak lagi, ya harganya naik gitu. Jadi memang itu juga nggak apa-apa Bu, karena yang usaha-usaha kecil nih petani cabai setahun sekali ada untung sedikit banyak nggak apa-apa lah. Lumrah lah. Setahun sekali ya Bu ya. Cuman kita jaga jangan terlalu memberatkan gitu. Nah pesan saya jangan berlebihan. Jadi kalau nanti belanja telur ya cukup tuh Lebaran lah, nggak usah sampai stok untuk sebulan dong. Toh besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Karena kalau semua orang berebut stoknya banyak, harganya tambah tinggi kok. Iya. Jadi beli seperlunya. Tuh. Seperlunya. Orang Sidoarjo, orang Surabaya, JTV. Kenapa Gus Miftah mahal? Karena permintaannya banyak. Iya. Yes. Orang kayaknya Sidoarjo wingi. Wis murah dinyang. Lan dawe Bapak Menteri niku leres Gus. Jadi jangan menyetok barang. Karena pengalaman istri saya itu kemarin nyetok telur itu Gus. Setelah 1 bulan dipecah niku lak metu pitik cilik niku tadi. Karena nyetoknya terlalu lama. Ketahuan gitu. Nah, ini mungkin yang agak berat dikit Pak Menteri. Kita juga sering tanya ke saya ini.
Isu resesi sebenarnya kalau Indonesia hari ini ketahanannya seperti apa sih? Mampu nggak menghadapi resesi global 2023? Aman, kalau kita insya Allah aman. Amin. Ya. Amin, 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 amin. Jadi ibu-ibu masyarakat Jawa Timur khususnya Indonesia insya Allah termasuk nanti 2024 akan pemilunya lebih bagus dari pemilu 2019. Amin, amin, amin. Nah, kenapa saya mengatakan aman ekonomi kita? Ini kemarin kan kita 2 tahun. 2 tahun kita yang dagang nggak boleh dagang, warung nggak boleh buka, masjid nggak boleh buka, gereja tutup, sekolah semua tutup 2 tahun. Tapi ekonomi kita masih tumbuh 5,3%, tumbuh masih. Akhirnya tumbuh itu berkembang, ya. Nah, perdagangan kita yang saya pimpin itu surplus. Surplus itu artinya untung. Nah, tahun ini 900 triliun. Nah, kalau dirupiahkan 900 triliun. Padahal orang-orang lagi susah. Barat lagi susah, Rusia perang ya, kita masih tumbuh ekonominya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalau masyarakat kita bisa kerjasama, kita kan saudara, Gus. Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buat apa kita ngembangkan kebencian? Kalau pilihan itu nggak apa-apa. Namanya demokrasi itu beda ada biasa. Yang dukung A, ada yang dukung B, nggak apa-apa. Nah, nanti 5 tahun lagi ada lagi pemilu, 5 tahun ada lagi pemilu. Jangan sampai pemilu ini menjadikan kita saling membenci. Berpecah belah. Nah, apalagi di medsos itu kalau kita lihat saling menyakiti satu sama yang lain, itu nanti mengurangi produktivitas kita. Ya. Itu. Saya kemarin Gus ke Sulbar. Di situ saya yang kaget itu berkembang apa yang disebut dengan perkawinan dini. Jadi mulai SMP sudah banyak yang menikah. Akhirnya nanti punya anak-anak yang stunting, kurang gizi, macam-macam. Nah ini kita diskusikan kan bagus. Kenapa? Gimana perannya ustazah? Gimana perannya ustadz? Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat? Bagaimana peran guru? Bagaimana perannya aturan? Itu kita diskusikan. Boleh bertengkar, tapi bertengkar yang ada hasilnya. Jangan, oh kamu Arab, kamu Cina, kamu Jawa, kamu Lampung, jangan begitu. Nggak selesai. Nggak selesai. Gitu. Kan saya sering kalau kayak saya ini Bu sering berbeda pendapat dengan yang lain. Yang saya musuh itu pikirannya orangnya biasa-biasa aja. Saya ketemu pelukan biasa. Nah, tapi dari semua yang disampaikan Bang Zul tadi, menurut mereka berdua yang menggembirakan satu. Apa? Kita semuanya saudara. Makanya mereka berdua itu dianggap sama Bang Zul saudara. Makanya besok kalau diundang kalau mereka ketemu di Jakarta, mereka menghadap, halo Bang Zul, langsung Bang Zul jawab, saudara siapa? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah satu ini di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan,
melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ayo dulur, tambah barokah. Ya. Segmen terakhir, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ahmad dari Majelis Taklim Al-Kamilah Sidoarjo. Suaminya namanya Ahmad? Nggih. Oh, berarti panggilannya istrinya apa? Bu Ah. Jadi begini Gus, yang saya ingin tanyakan, barometer atau ukuran orang bisa dikatakan sukses atau orang menjadi orang besar menurut Islam itu apa? Sementara yang saya ketahui fenomena selama ini itu banyak yang anak yang sekolahnya itu cenderung rajin, selalu ranking 1, dan anaknya itu juga nggak neko-neko, tapi malah belum sesukses orang anak-anak yang di sekolah itu malah justru nakal, ngerokok dan sebagainya. Kalaupun ada, itu presentasinya itu masih banyak yang anak-anak yang itu tadi. Tadi yang mana? Yang nakal. Maksudnya anak yang tidak rajin, tidak itu tadi, anak yang aneh-aneh tadi intinya. Sementara saya sendiri itu punya keyakinan bahwa setiap orang itu punya jalan sukses masing-masing, terlepas apapun itu usaha mereka dan jalan mereka gitu. Sekian, matur nuwun, wassalamualaikum Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Ahmad. wabarakatuh. Yang pertama pengen saya sampaikan Bu Ahmad, kita berada di atas bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Sama halnya saya dengan anak-anak Joglidik Jandong Kuduk. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Beda-beda. Artinya apa? Kesuksesan orang pasti beda-beda lah. Ukuran kesuksesan seorang Ketua Umum, seorang Mendak, Zulkifli Hasan, tentunya berbeda dengan saya. Demikian juga dengan Ibu. Tapi saya meyakini falikuli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau bahasanya Joglodok, falikuli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Loh, iya. Apakah ada kelebihan mereka berdua dibandingkan Bang Zul? Ada. Mereka lebih lucu, tapi kalah mahal. Karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kalau ada kelebihan dikembalikan gimana? Nah sekarang gini aja, kita tanya Pak Menteri. Pak Menteri, kalau ukuran kesuksesan seorang Zulkifli Hasan itu apa? Ya, kalau sekarang sama aja Gus. Misalnya bahagia sama tidak bahagia itu kalau udah usia saya sama. Buya Hamka itu di penjara dia bahagia karena bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Gara-gara di penjara. Penjara gitu. Saya juga sudah mengalami banyak
banyak ya lika-liku kehidupan gitu. Kadang-kadang jadi mendak tuh saya malah rugi, Gus. Secara ekonomi? Kadang-kadang juga saya suka sedih. Waktu tidak jadi mendak, saya bisa tahajud 1 juz. Tapi cara jadi mendak, kemana-mana nggak keru-keruan begini. Malah jarang tahajud? Malah jadi bisa tinggal. Gitu. Jadi ya sama. Jadi tadi itu, semua orang tuh ada lebih ada kurangnya. Tinggal sekarang Allah kasih kita itu, dari mana kita bisa mengambil hikmah apa yang diberikan kepada kita itu. Iya. Jadi kayak saya punya teman di Bojonegoro itu, dia itu jadi kaya banget gara-gara pernah mati. Pernah mati, beneran pernah mati hidup lagi. Pak Andoko itu pernah mati hidup lagi. Makanya kalau kalian berdua pengen kaya, pengen sih gampang, mati dulu lah. Kuesek Pak Kuesek. Mulai mati gelem budale laras-laras. Sekali lagi Gus. Ini buat ibu-ibu ya. Jadi saya juga karena manusia ini tempat lemah kan. Walaupun saya sudah dilatih sama ayah saya sama ibu saya tuh. Nah, saya dilatih juga puasa. Ya, puasa Senin Kemis masih muda. Apakah nggak bandel-bandel juga saya? Waktu SMP saya sudah merokok. Bandel juga, tapi karena dasarnya kuat, sebentar kembali gitu. Karena sudah ada basicnya, dasarnya ada. Karena orang itu kan mesti ada gelombangnya. Baik-baik kadang-kadang itu. Nah, jadi apa kata Gus tadi, Gus Miftah tadi mengatakan tirakat orang tua itu menentukan. Nah, itu penting, doanya, bimbingan orang tua itu. Gus Miftah seperti ini saya kira mesti nggak mungkin nggak ada tirakat orang tuanya, ayah atau ibu gitu. Karena ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Kemudian dakwatul madlum, doanya orang terzalimi. Dan ketiga adalah doa orang tua kepada anak. Maka semarah-marahnya ibu kepada anak, tolong yang keluar doa. Dulu di Mekah itu ada anak yang agak ndablek. Ada tamu datang, makanannya diinjak-injak. Ibunya marah, tapi yang keluar doa. Idhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergi kamu. Saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Ternyata terbukti qabul. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu usia 25 tahun menjadi imam besar Masjidil Haram. Karena yang keluarnya doa. Jangan kalau kita marah sama anak, bocah kok nakal, persis kayak bapak nih. Loh, yang salah milih bapak itu kamu, bukan anakmu. Jadi Gus, ibu-ibu ya, kalau anak kita didik dengan baik, saya mungkin tidak sebaik orang tua saya mendidik saya. Dilatih puasa, saya dilatih sholat malam, ya. Sehingga kita ini menjadi anak-anak yang kuat, tangguh. Karena pinter saja nggak cukup. Kalau waktu itu saya dikirim ke Jakarta, kalau saya nggak tangguh, waktu itu saya baru kelas 1 di Jakarta, pindah di sini, ibu saya wafat. Jadi kalau nggak tangguh, nggak kuat, nggak dilatih, mungkin kita sudah pulang kampung lagi gitu. Tapi kan sudah terlatih, kuat menghadapi kesulitan, menghadapi persaingan, menghadap segala rintangan, halangan, cobaan, kita bisa survive gitu. Nah itu saya kira kuncinya. Ini Bang, ini kan sekarang orang tua kadang-kadang menganggap anak itu sebagai investasi. Bang Zul setuju nggak? Ya tentu, karena kan anak itu memang titipan, titipan Allah kepada kita kan. Jadi kalau kita investasi, paling nggak investasi sampai akhirat kan. Investasi akhirat. Iya, kalau tidak kan kita yang tanggung jawab. Ya, kalau investasi akhirat saya setuju Bu. Karena terputuslah amal anak Adam kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Awaladin solihin yad'ulah. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika investasi dunia. Anak di sekolah kecil sampai besar, nggak bisa sampai perguruan tinggi. Begitu selesai kuliah anak nganggur. Kadang-kadang ibu ngomong apa? Bocah nganggur, kayak kapan balas budi karo wong tuamu? Ini saya nggak setuju. Kalau seandainya ada orang tua ngomong seperti itu, cilik tak gede ke goblok tak pinter ke sampai perguruan tinggi, begitu rampung kuliah kok kamu nganggur, kapan balas budi? Tak jawab. Ngapain ibu minta balas budi sama saya? Wong saya juga tidak minta dilahirkan kok. Biar ibu bikin sama bapak, aku juga ngerasa keenak kok. Ayo muter, nggak boleh. Orang tua itu nggak boleh minta-minta sama anak, tapi anak harus pengertian sama orang tua. Karena kalau orang tua itu minta sama anak, ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Allah. Makanya kita diperintahkan nanti amaroni robbi an aqula la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Gus, kalau orang tua itu
susah minta mana. Saya pun begitu. Emak saya itu walaupun di kampung ayah saya nggak pernah minta. Nggak pernah minta. Cuman anaknya aja kalau ngasih nggak tahu diri. Makanya kamu harus tahu sadar diri, sadar posisi dan sadar rai. Karena orang tua tuh nggak akan mau minta. Nggak akan mau minta. Tuh dengerin, Bu. Jangan minta, ngasih. Nah, kita banyak belajar. Rasanya 1 jam ini kok cepet banget ya sama Pak Menteri ya. Yang jelas kalau lihat orang sukses seperti beliau ini, ingat, lihatlah prosesnya, jangan lihat suksesnya. Jangan lihat hasilnya. Kenapa? Karena orang sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Dan ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Zulkifli Hasan. Sudah selesai Nanda ya? Oh cepet banget sih. Cepet ya, 1 jam. Kita akhiri dengan membaca niat buka puasa. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban fardolillahi ta'ala. Sekali lagi terima kasih Bapak Mendak. Sama-sama Gus. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih untuk ibu-ibu. Hai ibu-ibu. Beli perhiasan di Kampung Melayu. Cakep. Pak Zulkifli Hasan, I'm gonna miss you. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Energizing Youth. Terima kasih juga untuk Hotel Samator Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter, dan juga Pertamina. Kalau sahur makan Pertamina. Oh, Roma Pertamina. Satu-satu we. Kula niku lek jajan Bapak Menteri grogi, Pak. Pertamina Energizing You. Terima kasih untuk Promak. Insya Allah besok masih berjumpa lagi dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh